Bab 1745. Kita kejam, mereka menang. Melawan Sheila King dan wanita lainnya. Pada saat ini, ekspresi warrior yang sangat tenang, tetapi Yohana yang merasakan hawa dingin. Setelah hening sejenak, Yohana yang berkata, mereka tidak akan menginginkan kamu dan aku, karena, selain Master Alam Alami tingkat ke-6, tidak ada yang berani bunuh kamu dan aku, bahkan Master Alam Alami juga tidak berani datang untuk membunuhku, dan juga, barang yang dibutuhkan Master Alam Alami tingkat ke-6, mereka pasti tidak mampu memberinya. Berbicara sampai di sini, dia berhenti, kemudian berkata, jadi, mereka hanya bisa menargetkan istrimu dan mereka. Karena kekuatan mereka relatif rendah, mudah dibunuh. Apalagi mereka juga tahu bahwa istrimu mereka adalah kelemahanmu. Daripada datang mencari masalah denganmu, lebih baik mencari masalah dengan mereka, cari mereka, mereka bisa bertindak aktif, dan cari kamu, mereka tidak dapat menemukanmu. Warrior yang secara alami mengerti apa yang dikatakan Yohana yang. Meskipun perintah buronan dari 5 keluarga besar ini ditujukan pada Sheila King dan yang lainnya, tujuan utamanya adalah untuk menargetkannya. Hanya saja metodenya berbeda. Perlu diketahui, jika langsung mencarinya, tidak perlu dikatakan lagi, itu tidak akan berguna sama sekali. Dengan reputasinya saat ini, tidak ada yang akan datang untuk membunuhnya walaupun keluarga Ying dan keluarga bangsawan lainnya menaikkan tawaran mereka 10 kali lipat. Bercanda, sekarang, kecuali tipe orang yang kepalanya terjepit pintu 10 kali, baru akan membunuh warrior yang. Kekuatan bayi sangat baik, tetapi hidup Nias lebih baik. Namun, wanita seperti Sheila King mereka berbeda, karena kekuatan mereka relatif rendah dan lebih mudah untuk dibunuh. Yang paling penting adalah bisa menahan warrior yang, dan mencegahnya membuat masalah dengan mereka. Pada saat ini, Yohana yang berkata lagi, tidak hanya istrimu dan yang lainnya, tetapi juga beberapa tokoh inti dari keluarga yang kita. Semua Master Alam Alami di keluarga yang kita, di antara mereka, selama bisa bunuh salah satunya, sudah bisa menukarnya dengan hadiah tinggi. Mengapa mereka tidak secara langsung membentuk pasukan untuk membunuh keluarga yang kita? Warrior yang bertanya. Pasti akan melakukannya. Yohana yang berkata dengan suara rendah, tapi, ini belum waktunya. Ada banyak alasan. Alasan utama adalah mereka belum benar-benar percaya satu sama lain, siapapun takut dikhianati. Dan juga, selain itu, di alam semesta kelas tengah ini, juga ada keluargaku dan keluarga Wu. Selain 2 keluarga ini, ada satu tempat yang ditakuti semua keluarga. Di mana? Warrior yang bertanya. Gunung Suyu. Yohana yang berkata dengan sungguh-sungguh, tempat ini terlalu misterius. Tanpa menentukan dengan jelas niat Gunung Suyu, mereka tidak akan berani menggunakan kekuatan mereka secara berlebihan, dan juga tidak akan berani dengan mudah memprovokasi perang skala besar. Semuanya takut dimanfaatkan oleh orang lain. Tapi, cepat atau lambat, mereka akan menyerang benua Tianshu, kan? Warrior yang berkata. Yohana yang mengangguk, jadi, kita tidak punya banyak waktu lagi. Dengan kekuatan kita, kita tidak bisa melawan aliansi 5 keluarga besar. Oleh karena itu, kita harus mencari bantuan dari luar. Warrior yang menggelengkan kepalanya, itu tidak terlalu bisa diandalkan. Mencari bantuan luar, berarti keluarga Wu dan keluargaku. Dan apa mungkin keluargaku dan keluarga Wu datang untuk membantu keluarga yang? Jelas tidak terlalu mungkin. Bukan tidak terlalu mungkin, sama sekali tidak mungkin. Untuk beberapa saat, keduanya terdiam.
Setelah waktu yang lama, warrior yang tiba-tiba berkata, "Aku punya ide yang ekstrim." Yohana yang memandang warrior yang katakan. Warrior yang berkata, "Kita menyerah terhadap benua Tiansu." "Apa maksudmu?" Yohana yang mengerutkan kening. Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, "Benua Tiansu adalah base camp kita, tetapi juga perbudakan kita. Karena apapun yang kita lakukan, pada akhirnya kita akan kembali ke benua Tiansu. Namun, begitu kita menyerahkan benua Tiansu, maka kita tidak terikat lagi." Saat itu tiba, kita berada dalam kegelapan. Begitu kita berada dalam kegelapan, aku percaya keluarga Ying dan keluarga lainnya tidak akan bisa tidur dengan tenang. Mendengar ini, Yohana yang terdiam. Apa yang dikatakan warrior yang masuk akal? Begitu menyerah pada benua Tiansu, maka semua master keluarga Yang, termasuk dia dan warrior Yang, tidak akan terlihat dalam kegelapan, terutama dia dan warrior Yang. Jika keduanya melakukan pembunuhan secara misterius, bahkan keluarga Ying juga tidak akan bisa tidur nyenyak. Hanya saja benua Tiansu adalah rumah semua orang keluarga Yang, jika ingin menyerah. Pada saat ini, warrior yang berkata, "Kami tidak dapat mempertahankan benua Tiansu, meskipun bisa, benua Tiansu diperkirakan akan hancur. Tidak hanya langit benua Tiansu hancur, orang-orang dari keluarga Yang mungkin akan mati." Yohana yang berkata dengan sungguh-sungguh, "Perang gerilya. Perang gerilya." Warrior yang bingung. Yohana yang melirik warrior Yang, lalu berkata, "Taktik yang diciptakan oleh orang pintar. Itu tidak secara langsung, mainnya gerilya." Warrior yang mengangguk, "Itu dia. Jadi, bagaimana menurutmu?" Yohana yang menggelengkan kepalanya, "Tidak bisa." "Kenapa?" Warrior yang bertanya-tanya. Yohana yang berkata, "Pertama, kita tidak bisa membawa semua orang pergi dari benua Tiansu secara diam-diam. Meskipun ingin membawanya, kita hanya bisa membawa master alam alami dan alam sempurna. Izinkan aku bertanya, kita membawa pergi alam alami dan alam sempurna, bagaimana dengan sisanya?" Dan keluarga Ying mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Begitu mereka tidak dapat menemukan kita, maka mereka akan gunakan orang-orang biasa itu untuk menikam kita, atau gunakan orang-orang biasa itu untuk memaksa kita keluar. Berbicara sampai di sini, dia berhenti, dan kemudian berkata, "Sebuah keluarga, selain kekuatan tingkat tinggi, orang-orang di bawah sama pentingnya, karena mereka adalah fondasi. Jika kita meninggalkan mereka, itu sama saja kita menghancurkan fondasinya. Lalu apa kamu punya solusi?" Warrior yang bertanya. Yohana yang menggelengkan kepalanya sedikit, "Tidak ada solusi untuk saat ini." Lapangan kembali sunyi. Setelah beberapa saat, warrior yang berkata lagi, "Aku masih memiliki ide yang ekstrim." Yohana yang melirik warrior yang, "Kenapa semuanya ekstrim?" Warrior yang berkata dengan suara rendah, "Tidak ada cara lain, dalam situasi kita saat ini, kita hanya bisa bertindak ekstrim." "Katakanlah." Yohana yang berkata. Warrior yang mengangguk, dia melihat sekeliling, dan kemudian mulai berbicara. Setelah sekitar 15 menit, Yohana yang berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu ini ingin bersikap kejam." Warrior yang mengangguk, hanya menandingi kejam, metode ini, siapapun yang kejam menang. Mereka lebih kejam dari kita, mereka menang, kita kejam, kita menang. Yohana yang terdiam lama, lalu berkata, "Boleh." Warrior yang berkata, "Baik, kalau begitu sepakat." Yohana yang sedikit mengangguk dan hendak berbicara. Pada saat ini, ekspresi dia dan warrior yang sedikit berubah. Saat berikutnya, mereka berdua melihat ke kiri serentak. Di sana,
ruang hampa tiba-tiba berubah. Setelah guncangan, seorang lelaki tua berjubah ungu muncul di depan mereka berdua. Melihat lelaki tua ini, warrior yang melontarkan ekspresi terkejut di matanya, karena dia kenal dengan lelaki tua ini. Dia adalah lelaki tua dari kota Dewa Pedang. Lelaki tua berjubah ungu itu melirik warrior Yang dan Yohana Yang, dan akhirnya, matanya tertuju pada warrior Yang, tuan muda Yang, Nona mencari. Nona mencari. Warrior Yang mengerutkan kening, buat apa dia mencariku? Tuan muda Yang pergi sudah bisa tahu. Lelaki tua berjubah ungu itu berkata. Warrior Yang berpikir sejenak, lalu menatap Yohana Yang, kamu pulang dulu, aku akan pergi ke kota Dewa Pedang. Yohana Yang melihatnya pria tua berjubah ungu itu, kemudian berkata, apakah itu tidak berbahaya? Lelaki tua berjubah ungu itu tersenyum kecut, Nona Yohana bercanda. Dengan kekuatan tuan muda Yang saat ini, takutnya seorang master alam alami tingkat ke-6 pun tidak akan mampu mempertahankannya. Yohana Yang menatap warrior Yang, hati-hati. Setelah berbicara, tubuhnya bergoyang dan menghilang di tempat. Warrior Yang memandang lelaki tua berjubah ungu itu, ayo pergi. Lelaki tua berjubah ungu itu mengangguk kecil, lalu tubuhnya bergoyang, berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. 1 jam kemudian, warrior Yang dan lelaki tua berjubah ungu itu datang ke kota Dewa Pedang. Gedung Taixian, di lantai 4. Lama tidak bertemu, kekuatan tuan muda Yang sudah menjadi lebih kuat lagi. Di balik layar, wanita misterius itu terkekeh. Warrior Yang berkata, Nona, katakan saja langsung apa yang ingin dikatakan, aku sedikit sibuk. Di belakang layar, setelah hening sejenak, wanita itu tiba-tiba berkata, aku ingat tuan muda yang berutang budi padaku, kan? Mulut warrior Yang sedikit berkedut, budi manusia. Wanita misterius berkata, ada sesuatu hal butuh bantuan tuan muda Yang. Warrior Yang terdiam sejenak, lalu berkata, ada apa? Wanita misterius itu berkata, aku ingin pergi ke suatu tempat, tetapi tempat itu agak berbahaya, aku ingin mencari seseorang untuk menemaniku. Warrior Yang berpikir sejenak, lalu berkata, boleh ganti orang lain. Tuan muda Yang tidak ingin membalas budi ini. Wanita misterius itu bertanya. Warrior Yang tersenyum kecut, gadis ini, kekuatanmu jelas tidak lemah, tempat yang kamu pikir itu bahaya. Aku rasa, aku mungkin tidak bisa kembali setelah pergi. Wanita misterius itu tersenyum dan berkata, sebenarnya, jika warrior Yang tahu satu hal, tidak perlu aku katakan, tuan muda Yang pasti akan pergi. Apa itu? Warrior Yang mengerutkan kening. Wanita misterius itu berkata, sejauh yang aku tahu, tuan muda Yang tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di Istana Alam Baka. Warrior Yang berdiri tiba-tiba, dia melihat layar untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, kamu tahu Istana Alam Baka? Siapa sebenarnya kamu? Jangan kaget. Wanita misterius itu berkata, karena, aku juga dari Istana Alam Baka. Mendengar kata-kata wanita misterius itu, warrior Yang sedikit menyipitkan matanya, kamu juga dari Istana Alam Baka. Sangat mengejutkan. Wanita misterius itu tersenyum dan berkata, dari Istana Alam Baka, tapi sekarang tidak bisa dibilang begitu lagi. Kenapa? Warrior Yang bertanya. Wanita misterius itu berkata, ceritanya panjang, jadi aku tidak akan bicara banyak. Tuan muda Yang hanya perlu tahu bahwa teman-temanmu di Istana Alam Baka sudah pergi ke tempat yang ingin aku tuju, dan tempat itu sangat berbahaya. Aku percaya tuan muda Yang tidak akan melihat temannya dalam bahaya dan tidak menyelamatkannya, bukan?
Warrior yang terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, "Mereka kemana?" Gunung Tianzu, wanita misterius itu berkata. "Tempat apa itu?" Warrior yang bertanya dengan cemberut. Wanita misterius itu terdiam cukup lama, lalu berkata, "Tempat ketua Aula Sinyo menghilang." Sinyo Sao, mantan ketua Istana Alam Baka, bersambung.